Minar rizki u'tihim iyah wa arda minhum bil yasir minal amal. Tapi Allah juga ridho amal kita sedikit. Allah, coba saya mau tanya, umurnya Nabi Adam berapa? Nebak aja udah. Yang jelas di atas 100 aja. Umurnya nabi-nabi yang lain selain Kanjeng Nabi Muhammad pasti di atas Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya yang paling singkat siapa? Berapa tahun? 63 tahun kan. Ya itu umur rata-rata itu. Umur rata-rata, ada yang lebih bonus. Pak Nur udah bonus tuh kayaknya. Atau tinggal nyisanya lagi itu. Tapi Allah ridho karena zaman dulu, zaman Nabi Musa berat, makanya Bapak belum tentu beriman, berat. Karena kalau mau taubat itu gimana? Faktulu anfusakum, bunuh diri Bapak. Nabi Muhammad enggak, umatnya kalau mau taubat, taubatan nasuh dua. Taubat cukup 3 perkara yang Bapak lakukan. 1, menyesali perbuatan. 2, tidak mengulangi. 3, saya bukan kajian ini nih, saya sejarah, nanti aja deh. Nah, udah ini aja dulu, jangan dikerjain lagi, udah gitu aja, jangan balik lagi. Kan tadi subuh juga deh, ada ya Pak Tanto, kan saya jelasin kayak gitu. Salah satu tanda matinya hati orang itu apa? Nggak nyesel, berbuat onar, berbuat maksiat tuh nggak ada penyesalan, lempeng aja hidupnya, biasa. Dan kalau orang sudah mati kolbunya itu, jangankan yang sunnah, yang wajib aja biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, jam 6 biasa. Tapi kalau orang yang nggak biasa, walaupun ketinggalan minimal 25% masih ada cas baterainya, mati hatinya nggak mati itu. Astagfirullahaladzim, aing ketinggalan, minimal begitu Pak. Tapi kalau orang limitnya sudah 85% hidup hatinya, minimal tahajudnya ketinggalan, nyesel, ya ketinggalan, ya kesiangan, duhanya ya ketinggalan, zikirnya yang biasa ya kelewatan, ada penyesalan dalam dirinya. Itu salah satu tanda hatinya sudah. Sekarang banyak yang hatinya mati, itu yang kasat mata aja ngebunuh bininya nggak nyesel, ngebunuh ibunya boro-boro nyesel, lempeng aja hidupnya udah. Masuk keluar penjara, keluar begitu lagi, masuk lagi begitu lagi. Itu dohir. Yang batin kita nih yang nyebut katanya ahli zikir, ahli ibadah, belum tentu kita. Ketinggalan sehari ini subuh kesiangan, astagfirullah, besok astagfirullah, besok lagi astagfirullah, lama-lama astagfirullah hambar, hilang semua sudah. Karena terlalu terbiasa. Makanya dibiasakan tuh begitu. Kalau udah terbiasa, rata-rata hook enggak? Sayang buat ninggalin tuh gitu. Nah itu salah satu tanda keimanan, al-israr. Terus al-israr wa tikror, diulang-ulang tuh gitu. Namanya juga wiridan. Wiridan itu kan diulang-ulang gitu. Perbuatan juga sama. Sekali ndak ngaji, yang tadinya ngerasa nggak enak sama Pak Gun, nggak enak, besok kedua kali nggak apa-apa, dimalumin. Yang ketiga kali udah biasa, makin kesono bodoh teing. Itu tuh tanda mati hati itu, gelap mati. Tapi kan saya udah ngebahas itu lagi, itu mah tadi subuh aja. Ridho, dan kita ini satu amalan pahalanya banyak, beda sama umat terdahulu. Makanya Allah ridho walaupun sedikit amalnya, tapi ada orang, udah saya ngomong berkali-kali, ada orang perempuan berzina, tapi di akhir masa hidupnya gara-gara nolongin seekor anjing yang kecebur, Allah terima jadi ahli surga. Ada orang sisa umurnya 63 tahun, katakanlah umur awal umurnya 70 tahun. Contoh Pak, sekarang berapa tahun? 21, berarti umur Pak awal katakanlah 22 tahun. Sekarang sudah 21 tahun 9 bulan. Berapa bulan lagi tuh?
Nah 3 bulan lagi dimanfaatin buat amal ibadah, taubat nasuha, diterima. Itu kehebatan umat Nabi, amalnya sedikit Allah terima. Dan gimana enggak pahalanya dilipat-lipat, bulan Ramadan pahalanya yang sunnah jadi wajib, yang wajib berlipat ganda, ya kan? 1 kali sholawat dibayar berapa kali? 10. Jadi kalau Bapak 10 kali sholawat berapa? Hah? Bukankah fadilahnya ketika Nabi Muhammad mendengar menerima sholawatnya kita itu fadilahnya banyak banget? Dilirik aja udah luar biasa, apalagi didoain sama Nabi. Dilirik doang tuh Pak. Tuh Allah kalau ngelirik Bapak nih, dilirik doang tuh. Lagi malam tahajud dilirik. Lagi tahajud tong. Dilirik doang tuh Pak. Insya Allah jadi orang baik. Istiqomahnya tuh dahsyat. Jadi wali Bapak. Wali murid. Salawat sama Nabi 1 kali 10. Jarang yang kayak gitu. Cuma umat kita nih dahsyatnya kayak gitu. Puasa hari Kamis pahalanya ini, ada yang mengatakan Raja pahalanya ini. Contohnya misalnya Sya'ban begini, Ramadan begini, Syawal begini. Syawal aja kemarin kita main apa? Hitung-hitungan ya, hitung-hitungan pahala kita kemarin. Apa-apa sama Allah hitung-hitungan. Hitung-hitungan pahala maksudnya. Puasa 1 bulan berapa hari? 30 hari, katakanlah genap 30 hari. Bulan Syawal berapa hari? 36. Kenapa kata Nabi siapa yang diitibakkan, dilanjutkan dengan puasa bulan Syawal 6 hari sama dengan 1? Masuk akal nggak? Jangan pakai akal, pakai iman dulu baru ntar pakai akal. Akal kita akalin sekarang. Kan kata Nabi, kata Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru. Siapa yang mengerjakan 1 kali kebaikan maka pahalanya. Yang bilang Al-Quran apa saya? Percaya apa kagak? Ya udah dulu, itu dulu patokannya. Yang penting percaya dulu. Kalau nggak percaya saya nggak akan terusin. Yang bilang Al-Quran 1 kali salawat dibayar, 1 kali kebaikan dibayar, 1 kali puasa dibayar. Katakan dulu, kata itu dulu aja. Berarti 30 berapa? 10 kali 30 300. 6 kali 6 306. Tepat nggak angkanya? Terus kenapa ragu? Udah puasa Syawal belum kemarin? Tak gitu gampangnya. Saya juga belum Pak masalahnya. Kalau nggak bisa berturut-turut, diselang-seling atau di akhir atau gimana, serah lah. Yang penting nyoba. Kita nyoba bareng-bareng. Saya juga belum. Kita nyoba bareng-bareng. Nggak bisa pas di hari itunya karena lagi banyak makanan. Nah kita coba di pertengahan. Nggak bisa berturut-turut. Hari ini puasa, besok kagak, besok kagak lagi, besok kagak lagi. Yang penting kita nyoba. Bisa ya? Saya ngomong gini buat saya sebenarnya bisa nggak? Insya udah nggak usah setoran, masing-masing aja. Sama, saya juga belum pernah nyoba, tapi insya Allah pengen nyoba gitu. Masuk akal kan? Iman dulu dimasukin, baru ntar pakai akal-akalan. Takutnya akal Bapak nggak nyampe. Kalau udah nggak akalnya nggak nyampe, imannya mardud jadinya. Karena Bapaknya sudah ragu-ragu. Iman dulu masukin. Tapi insya Allah ajaran Islam semuanya masuk. Nggak ada yang nggak masuk akal. Sumpah saya nggak bohong. Selama saya baca buku doang nih, belum nanya ke ustadz, masuk akal. Apalagi sampai pakai guru. Baca doang nih, bacanya kayak gini nih, tuh. Ngerti kan bacanya? Masuk akal, apalagi yang pakai guru, pakai sanad maksudnya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, udah beruntung jadi umatnya Nabi. Amalnya dikit, pahalanya maka wajar surga yang begitu gedenya diisi kebanyakan oleh Kanjeng Nabi. Bahkan umatnya Nabi Musa sendiri kepingin diakui sebagai umatnya Nabi. Kan percaya hadisnya di alam barzakh nanti, di alam akhirat nanti, ketika orang-orang datang ke Nabi Adam, ulah kaing boga dosa. Ingat kan ceramah gitu ya? Ingat lah itu di PHB dah, lucu-lucuannya kan gitu. Tapi semua ngarah ke Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat itu.
adkhala ahaduhumul jannah bi syahadati alla ilaha. Ini dalil umat Nabi Musa pun kepingin diakui sebagai umatnya Nabi. Mereka masuk surga dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu hadisnya ada. Atarnya ada, kata Wahab bin Munabbah. Dan gitu aja gampangnya, simple kan, enak. Ngaji kayak gini, kata Nabi, hadisnya sahih dalam Bukhari, malaikat pada datang. Kalau kita bener, insya. Ya kan kata Nabi jelas, tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu majlis kecuali mereka datang berkumpul illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilengkupi kerahmatan. Kalau malaikat yang amin akan ditolak. Setiap kita bilang, Bapak bilang amin, kan gitu, nyampe doanya, kan gitu, nikmatnya di situ. Bukan. Nah, inilah tentang betapa indah dan bahagianya menjadi umat Nabi. Kaya ya kagak kaya teuing, karena nggak ada ceritanya. Saya ini dapat dari mana hartanya, itu dapat harta Utsman, nggak ada. Yang ada harta karun. Nikmatnya di situ. Cuman kita udah diantisipasi. Setiap amal tanpa ilmu mardudun, dan ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Udah gitu aja. Si Korun punya amal sebelumnya, Radilallah kalau kepingin kaya minta doa sama Kanjeng Nabi Musa, sepupu, kan enak, sepupunya Nabi. Bapak punya saudara Kiai, tinggal bilang aja Kiai, gitu. Saudara kan gitu, lebih enak ngobrolnya, lebih leluasa. Saudara sendiri, tapi jarang, biasanya saudara lebih jauh. Ada yang mengatakan begini, kewalian seseorang itu yang sulit untuk mengakui saudaranya sendiri, karena tahu, gua tahu kecil lu, gitu. Kayak ibarat kata gitu loh. Nah ini Korun tuh enggak, orangnya rendah hati, sebenarnya baik, rajin ibadah. Ladilalah minta doa pengen jadi orang kaya. Begitu jadi orang kaya, yang tadinya dihina sama orang-orang, tuh lihat Al-Quran deh, dihina sama orang, begitu kaya, ada uang abang, tak ada uang abang. Nah ini Korun balas dendam, dia sakit hati. Maka jangan gitu Bapak, nanti kalau punya uang jangan sakit hati. Kalau punya uang jangan, dan dulu gua miskin, sekarang gua betatang betenteng. Akhirnya ini ilmu dari gua, ini ilmu yang dikupurkan sama Korun itu bukan duitnya, tapi ilmunya. Tuh Korun, Bapak bangun perusahaan pakai ilmu apa pakai otot? Pakai ilmu dong. Otot boleh sedikit, tapi kan ilmu manajerialnya minimal kan Bapak ngitung duit tuh. Besok gaji si Anu sekian. Oh, karena dia nggak masuk dipotong sekian. Kan itu pakai ilmu juga. Ilmu apa itu? Ilmu pelit. Ilmu matematika kan gitu. Absennya segini berarti dipotong segini. Tuh dikalkulasi nanti THR segini, bonus segini. Itu kan ilmu apa? Nah, ini bos. Ilmu apa itu? Matematika apa, ilmu accounting apa, ilmu manajemen itu? Apalah itulah. Itu kan ilmu. Yang Bapak kupurin apa? Pak Haryo bikin nasi kebuli. Kan pakai hitung-hitungan. Masa modal sekian dibayar sekian, beli rempah-rempah sekian, beli beras sekian. Nah kalau jualnya murah berarti kan nanti COGS Pak ya, COGS itu modalnya jangan sampai tergerus dengan tak kayak gitu. Korun pinter, jago matematika karena ahli kimia dalam satu sejarah, walaupun ulama berbeda pendapat. Ambil sisi baiknya aja dah. Bapaknya kimia siapa? Korun, karena bisa merubah perak menjadi emas. Udah gitu aja sih, nggak apa-apa kita ambil di sini lah. Toh yang memang dikupurkan sama Korun adalah ilmu. Balik lagi jadi itu. Qala innama utituhu ala ilmin. Kencang banget Pak. Indi awalam ya'lam annallaha qad
ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu min quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihim al mujrimun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapetin ini semua berkat kemampuan gua, berkat ilmu. Tuh orang kalau sakit hati begitu, Pak. Korun ini berawal dari sakit hati. Bapak kalau sakit hati tiba-tiba Allah kasih duit, Allah kasih rezeki banyak, tapi iman kurang, hati-hati. Dulu ditindes sama orang, begitu dia kuat jadi nindes lagi. Di sekolah-sekolah misalnya namanya bully. Kecil kelas 1 dibully, begitu dia jadi kakak kelas ngebully. Tuh, hukum alam dendaman, bukan hukum alam, hukum psikologi kali ya. Dulu Bapak diinjak-injak sama orang, dendam nekat jadi Bapak. Cuman arahnya kemana? Ada orang begitu nekat, kemudian dia nyari pesugihan, dapat duit banyak, betatang betenteng, dendam. Jadi hati-hati, dan Bapak juga hati-hati. Umatnya Nabi Musa saat itu juga terhadap Korun zolim, mandang sebelah. Yaitu ada uang abang di, tak ada uang abang di, itu Korun kejadiannya. Jadi Bapak jangan sekali-kali ngina orang miskin loh. Begitu dia kaya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari ini dan hari-hari itu diputer tuh. Entar di bawah, entar di, kan karoma itu lagunya. Ya kan? Sekarang Bapak di bawah, besok di tengah-tengah, sekarang di umatnya aja sombong. Ini pelajaran buat Bapak kalau ada orang yang lagi susah tolongin, jangan dicengin, apalagi dijauhin. Boro-boro mau bantu ngelirik juga, akhirnya dia bilang, ya Allah, di saat saya susah jangankan orang membantu, tapi melirik pun tidak. Akhirnya yang kata di otaknya dendam, besok cari duit, kaya, dendam dia. Akhirnya boro-boro mau bantu, mau donasi dan lain sebagainya, yang ada yang otaknya dendam. Jadi salah bersama itu jadinya. Nah karena umatnya seperti itu, begitu melihat Korun dapat duit, wah dia dipepet terus. Tabiat manusia tuh, kalau ada orang kaya dipepet. Tapi lihat Nabi Musa, dipepet apa enggak? Malah ngelujak Pak. Dikasih mana wasalwa, besokannya ngeluh, bosen, pengen makan bawang sama bawang putih. Itu Bapak tuh. Padahal itu kenikmatan yang dahsyat oleh Nabi Mu. Tapi sebelah mata ngelihatnya, coba. Ngelihatnya sesaat kekayaan Korun yang dilihat. Padahal begitu nggak lama Korun habis. Ini pelajaran buat kita tuh sebenarnya, mau buat kita masing-masing nih. Jangan lihat pandang sebelah mata dan jangan hiraukan dengan kekayaan orang. Ini kan diajarin begitu, orang lihat kaya alhamdulillah. Jangan ngegerdeg, udah beli motor lagi. Bujuk deh. Udah bujuk tuh. Besoknya ngebeli mobil, udah beli mobil lagi. Dah buset, tambahin Bu. Kadang-kadang iman kita kuat, sebelah orang kuat. Mau kemana Bang? Jalan-jalan ke Bali. Bini kita nyaut, kita kapan jalan Bang? Ada aja begitu tuh. Itu manusia tuh, curhat saya. Ngerasain. Dan gitu. Hati-hati, makanya dengan ilmu yang Bapak miliki, yang pinter nggak selamanya di atas. Yang punya duit nggak selamanya berjaya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu begitu baik, itu perputaran dunia itu. Maka wajar Imam Ghazali itu di dalam kitabnya itu begitu ngomongnya. Ilmu itu seperti air hujan. Kalau guys masuk kemana aja, ke pohon-pohonan. Kalau masuk ke pohon rambutan, pohon rambutannya kemudian tumbuh subur, akan tumbuh buah. Ada rambutan nyonya rasanya asam. Ada kecapi apa namanya Pak? Kecapi daun rasanya
Manis. Yang asam ada nggak? Ngeliat bapak saya asam. Masuk ke pohon berduri dia tumbuh masuk ke ilalang tumbuh ilah, masuk ke padi dia tumbuh padi. Itu ilmu tergantung kepada siapa masuknya. Masuk ke orang yang sombong, ilmunya jadi masuk ke orang tawadu, ilmunya bikin orang tawa. Bukan ilmunya bapaknya menyikapinya. Kan gitu, bapaknya ke siapa menyikapinya, ilmunya. Korun dikasih ilmu disikapi dengan salah. Nabi Musa dikasih ilmu menjadi nabi. Ya kan orang-orang Yahudi itu kebetulan kerja siapa? Nabimu cerdas Nabi Musa itu. Makanya wajar kalau sekarang itu dipegang teknologi oleh, cuma jangan ketinggalan kitanya. Nah itulah tentang korun. Tidak ada yang baik dari korun, hanya melambangkan tentang harta duniawi yang semata. Selesai sudah. Jadi jangan sampai terlena. Pelajaran buat kita gitu aja. Dan kita bersyukur. Dari kemarin saya bilang, dari PHBI, dari kiai-kiai, dari penceramah-penceramah yang Bapak dengar mau di YouTube, mau offline sekalipun, pasti begitu bilangnya. Bersyukur menjadi umat Nabi. Tapi kadangnya kalau kita lagi disuguhin sama masalah-masalah keuangan, bersyukur apa kagak? Itu doang. Maka Nabi wajar pernah bilang, kadal faqru ayyakuna, hampir saja kefakiran itu membuat orang kufur. Hampir itu. Padahal Allah sudah jaminkan di sini. Duitnya sedikit tapi dijamin sama Allah. Amalnya sedikit dijamin masuk surga. Dikit padahal dibandingkan umat-umat lainnya. Kita sedikit. Umat Nabi Musa diajak mengembara belah lautan. Coba Bapak hidup di zaman itu. Mana mungkin Musa kita mau ngebelah lautan. Tapi kan dengan dilalah menjadi mujizat terbesarnya Kanjeng Nabi Musa. Udahlah kita mah yang enak gini-gini aja. Tinggal make doang nih, tinggal ngucap la ilaha illallah. Zaman dulu mau ngucap la ilallah taruhannya nyawa. Kita tinggal ngucap aja susah. Tinggal ngisi taklim aja susah. Susahnya tuh penyakit hati. Kita lanjutkan. Saya mau tanya, Nabi Musa pernah naik haji apa belum? Kapan adanya Masjidil Haram? Masjidil Haram kapan adanya? Masjidil Haram, Ka'bah. Kapan? Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Hud, masih ada apa enggak? Bentuknya apa, Pak? Hah? Bentuknya? Ladilalah katakanlah ada ya. Kemudian datang Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Bahtera datang, habis semua. Di dalam hadis sahih dikatakan bahwa Nabi Musa kapan sih lahirnya? Setelah Nabi siapa dia? Ini mesti tahu dulu nih. Kan udah saya jelasin berkali-kali. Nabi Musa bin Imran bin Kohit bin Azar bin Levi bin Yakub, terus bin Ishak bin Ibrahim bin Taruh. Sebelum Nabi Musa ada Nabi siapa? Yusuf. Sebelum Yusuf, setelah Yusuf, sebelum Yusuf Yakub, setelah Yakub Ishak, setelah Ishak, sebelum Ishak Ibrahim. Yang mendirikan Ka'bah siapa? Adam. Lalu kapan yang didirikannya Masjidil Aqsa? Bukankah Masjidil Aqsa juga sudah ada saat itu? Kapan didirikan Masjidil Aqsa? Udah pertanyaannya berarti. Hah? Zaman Nabi Allah Sulaiman. Lalu fungsinya Nabi Ibrahim itu mendirikan atau menemukan? Hah? Menemukan lalu membangun kembali. Berarti ada kata-kata kembali. Karena sejatinya dalam tafsir Jalalain ulama berbeda pendapat, tapi yang paling kuat dan paling umum yang pertama kali membangun
Ka'bah adalah Nabiullah bapak kita Adam alaihissalam, sebagai tempat perpulangan manusia. Jadi Nabi Adam kan dari surga. Jadi kita ini sebenarnya makhluk surga. Yakin apa enggak? Kudu yakin kita ini makhluk. Sekali lagi, kita ini makhluk. Yakin kan? Karena Nabi Adam aslinya penduduk bumi apa surga? Maka wajar Imam Syafi'i pernah bilang begini, ka'annaka gharibun. Kalau kamu hidup di dunia seperti kamu ini orang pengembara, sementara, tamu, mudik. Kalau bapak mudik, pulang kampung apa enggak? Minimal kapan? Minimal lebaran. Seharusnya bapak tinggal di sini itu, sini nih, mudik nanti pulang sekarang. Karena bapak sejatinya bukan penduduk apa bapak nih? Cuman hati-hati, namanya bapak mudik pasti yang dibutuhin bensin, tol. Kalau bapak capek mampir keres, mampir di KPC. Di mana lagi pak? Buat makan timbel. Kalau nggak bawa bekal ya kan beli Coca-Cola misalnya, Aqua, Danon misalnya, nggak apa-apa kan, saya promosi juga kan gitu ya pak. Tapi bilang coba, kalau bapak nggak bawa bekal belangsak sendiri. Dan maka manusia kudu bawa bekal. Tapi hati-hati juga, jangan sampai salah jalan. Karena di jalan tol biasanya rambu-rambu, ada Cirebon, ada Semarang. Kalau bapak salah belok, yang tadinya mau ke Cirebon jadi belok ke Semarang. Bapak juga sama, hati-hati tinggal di sini tuh, jangan sampai pulang kampung salah belok. Akhirnya bukan masuk pulang kampung, yang tadinya Cirebon jadi lontang-lantung ke Semarang. Sudahlah kehabisan bensin, kehabisan tol, blangsak bapak. Akinya mobilnya mogok. Akhirnya nggak jadi pulang ke Cirebon, jadinya ke Semarang. Yang tadinya pulang ke akhirat nggak jadi karena sesat, akhirnya nyemplung ke itu gitu. Karena kita ini makhluk. Lah kemudian Nabi Adam turun atau diturunkan karena satu kesalahan. Lah dilalah udah saya ceritain semuanya. Kenapa? Di imaratid dunia, kalau dari sisi tafsirannya. Tapi dari sisi kita kan, dan Nabi Adam satu kali dosa sujudnya, nah dua pernah saya bahas sudah. Lah kemudian kan beliau harus pulang. Nah kalau pulang ini harus membangun momen di sini, momen kita pulang. Maka kemudian konteksnya ada inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka, lalladzi bi Bakkata mubaraka. Bakkah adalah Makkah. Makkah adalah porosnya bumi. Lihat aja sekarang kan udah canggih orang-orang penelitian bahwa Makkah itu, Saudi Arabia itu suci karena ada Makkah. Makkah bisa suci karena ada Ka'bah. Dan Ka'bah itu sendiri, Makkah itu sendiri suci karena ada Kanjeng Nabi. Kita balik. Nabi Muhammad, coba di buku-buku pelajaran, kota Nabi Muhammad terlahir di kota, dibalik kota Mekah suci karena ada la uqsimu bihadar wa anta hillum bihadar. Allah bersumpah bahwa negeri ini suci, wa anta hillum bihadar, dan kamu Muhammad karena berada di sini. Artinya itu kota suci karena ada Nabi Muhammad. La dilalah, inilah asbab Nabi Muhammad terlahir di kota itu. Gitu maksudnya. Makanya yakinin beruntung menjadi umatnya Nabi. Nggak ada yang palsu pak, bener semua itu. Terbalik. Saat ini kita terbalik. Nabi Muhammad lahir di kota suci. Nabi Muhammad lahir di kota suci, berarti kota itu suci sebelum ada Nabi, belum dilahirkannya Nabi. Padahal semua bumi ini termasuk Mekah tidak akan diciptakan tanpa ada nurnya Nabi. Itu di situ. Dan kalau Nabi Muhammad kemudian dikatakan lahir di kota suci, berarti kota Nabi Muhammad belum suci.
Nabi Muhammad akan suci karena berada di kota suci. Dibalik harusnya. Kenapa semua ayatnya kan mana? Surat apa itu? La uqsimu bihadzal wa anta hillum bihadzal. Allah bersumpah negeri ini negeri Mekah. Karena ini negeri suci, Allah di sini bersumpah karena ada Nabi Muhammad di situ. Wa anta hillum bihadzal balad. Kaulah Muhammad yang menghalalkan yang berada di sini. Beruntung menjadi umat Nabi. Dah sekali lagi ke situ dah. Ini terbalik semua karang kita semua. Karena gara-gara mengatakan ini akhirnya gampang banget orang ngeremehin Kanjeng Nabi, dibuat karikatur-karikatur, orang sembrono untuk berselawat, nganggap enteng selawat, padahal innallaha wa malaikatahu yusholluna alan, dianggap enteng ini sama kita. Biasa aja kita selawat, biasa aja, udah nggak ada rasa-rasanya, cuma di lisan, tapi nggak bisa meresapi lah dilalah. Kenapa Allah dan malaikat berselawat kepada Kanjeng Nabi? Dan kita nggak mau berselawat. Kalaupun berselawat cuma di mulut. Paling bantaran selawat kita kapan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala. Kapan nih? Tasyahud. Padahal Nabi sering bilang kan tadi ini berkorelasi semua. Amal kita sedikit tapi pahalanya di hari Jumat disuruh perbanyak sholawat. Ini malah kagak, malah tidur. Khutbah kita lelap. Minimal kuping ngedengar, hati sholawat. Itu mantep Pak, makanya pakai hati. Nih pakai kolbu sholawatnya kerasa. Apalagi ditambah dilalah sejarah kayak gini. Itu kota Mekah suci karena ada Nabi. Kalau Nabi Muhammad digis jadi apa nih? Enggak tuh, berlebihan tuh guyonnya. Ya itu Pak. Makanya kita mesti pulang. Dibuatlah momen itu, Neng, kata Nabi Adam. Kita bakalan pulang, kita bukan di sini. Ayo kita pulang. Biar anak cucu kita nanti tahu mesti pulang. Yuk kita buat namanya semua atas instrumen dari para malaikat, instruksi Allah. Pulang dibangun kemudian. Sampai ada Hajar Aswad di sana. Hajar Aswad itu katanya warnanya putih, melebihi susu. Putihnya kayak gini, melebihi ini semua. Tapi karena dosa-dosa manusia, yakin gak ini? Percaya apa enggak? Kalau nggak percaya, Bapak bukan umatnya Nabi. Orang Nabi yang bilang kayak begini. Hadisnya sahih. Itu gara-gara kita itu jadi hitam. Hati Bapak juga kalau Bapak adna badan ban terus menerus, ya itu jadinya hitam. Ya, kalau udah hitam nggak bisa nerima kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat. Apa kata gua baik gitu. Terserah gua kumaha. Motor aing kumaha, hati aing kumaha, amal aing kumaha, jasad aing kumaha. Udah begitu bayarnya. Karena dibuat ini dia mesti tahu kita mesti pulang. Maka kemudian umat Islam, umat-umat kesini semua linnasi harus pulang minimal dalam 1 tahun naik haji, 1 tahun itu momen kita memperingati kita mesti pulang, itu rumah Bapak. Maka konteksnya innalillahi wa inna ilaihi. Nah sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun dikenal cuma di pengumuman masjid. Setiap ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Konotasinya padahal kita mau naik haji disebutnya innalillahi wa inna ilaihi, mesti pulang kan gitu. Dibuatlah momen kayak gitu setiap lebaran, setiap apa namanya Pak, setiap setahun sekali Bapak naik haji, punya duit di luar haji umroh, maka disyariatinnya itu nggak pakai baju kayak begini. Pulang ke sana pakai baju warnanya apa? Berjahit nggak? Dilipat-lipat, dibungkus kayak lemper doang. Bedanya apa kalau Bapak dipocongin? Cuman bedanya yang ini sedikit dicowak dikit, yang ini dipocong. Coba kalau saya pulin kayak gini baju ihram tuh, terus saya kasih potong di atasnya, gitu. Kan nggak kayak gitu Pak. Yang jelas itu simbol Bapak mesti pulang pakai baju putih, sama kayak dipocongin Bapak. Lah dalam hadis-hadis, dalam fikih-fikih, kalau Bapak ngapalin orang pakai warna
putih. Hari Jumat yang baju terbaik warna putih. Kalau ada kan gitu Pak, pulang Bapak. Ya ini kan dari peristiwa ngebangun. Nah itulah kemudian cikal bakal dibangun. 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Siapa yang ngebangun berarti? 40 tahun itu jaraknya dekat apa jauh? Ya buat kenabian zaman baheula sedikit, karena kan ribuan tahun umurnya. 40 tahun itu sedikit, tidak berjauhan jaraknya. Karena Nabi Adam pun pengembara Pak. Ya maklum orang sendirian di situ, mau ngapain lagi dan Neng? Dia ngembara dunia kemana-mana. Orang sendirian, coba deh bapak di rumah sendirian, bini nggak ada, maaf, bini nggak ada, anak orang ada, ngapain di rumah? Pelagag, pelegag. Atau di sini kampung pada apa namanya nih? Pada mudik, bapak sendirian di kampung ngapain coba tanya? Paling bapak kelalang keliling ke rumah main saudara. Nabi Adam sendirian, kelalang keliling, datang ke mana? Ke Syam, ke tanah Palestina sekarang ngebangun Masjidil Aqsa di sana, ngebangun gitu. Lah diralahkan bahtera terjang, hancur semua. Saya percepat, hancur semua itu. Datanglah Kanjeng Nabi Ibrahim menemukan kembali jejak-jejak untuk membangun. Nah di sini nih terjadi harus dibuat Masjidil tempatnya pulang, dibangun sama Nabi Musa. Makanya kemudian karena tahu dilalah, ini kan semua asbab doang Pak. Itu pelajarannya tuh di situ tuh. Semua kenabian itu memang sudah skenario, tapi kan dibuat skenario bapak tiba-tiba lahir kayak ada kayak gitu ya, atau tiba-tiba jeleg aja baru zikir 1 kali jadi orang, nggak ada juga usahanya. Tapi kalau Allah mau apa bilangnya? Kun. Tapi mana usahanya? Nggak ada asbab-asbabnya. Dikasih sebab dulu, usaha dulu, baru lu kaya. Lu zikir baik nggak kerja tetep baik. Tapi ada orang yang kerjanya cuma zikir, terpenuhi rezekinya. Itu kan asbabnya dari sisi zikir ibadah. Ada orang yang kagak zikir-zikir, kerja doang jadi orang kaya, asbabnya dari. Tapi kan itu istidraj jatuhnya. Ada orang yang kesinambungan, yang kerja juga, dia juga zikir ibadah. Usaha yang berkah itu usahanya maju, ibadahnya jalan. Itu ciri khasnya tuh. Usahanya maju, ibadahnya. Nyontoh siapa nih? Contohnya siapa nih? Salah. Contoh siapa nih? Tuh Nabi Muhammad itu kalau bapak sekarang berdagang rugi, berarti bapak bid'ah. Karena Nabi Muhammad nggak pernah rugi. Ini kan nggak semuanya kayak gitu Pak Rio, nggak semua kayak gitu Pak Payas, nggak kayak gitu. Tapi ingat, kalau ini pelajaran Nabi Muhammad itu dakwah jalan, dagang berkah. Nah makanya itu salah satu tanda usaha lancar adalah, tanda usaha berkah adalah usahanya maju, ibadahnya bagus. Man jarang ya, rata-rata usahanya maju, kehabisan waktu. Ngaji yuk, meeting, jamaah yuk, bentar lagi. Itu bapak yang ngerasain sendiri dah. Lah kemudian dibangunlah kembali oleh Kanjeng Nabi Ibrahim radhiyallahu, karena saat itu Nabi Ismail dipindahkan ke biwadin ghairi zi zar'in. Buka ayat itu. Surah apa tuh? Ali Imran juga ada tuh. Lengkap di situ. Sebelumnya sudah ada jejak-jejak itu, tapi memang kan asbabnya di situ. Dipindahin dulu Nabi Ismail, udah gede baru ngebantuin. Tiba-tiba kan kayak gitu. Pijakan-pijakan makomnya Ibrahim itu, makom itu bukan makom ini ya, bukan makom kuburan, tapi makom tempatnya Nabi Ibrahim membuat mendinginkan kembali itu gitu. Itu kayak gitu tuh, dibangun kembali sama ayatnya wa yarfa Ibrahimul qawaida minal bait. Sebelumnya Nabi Ibrahim masuk ke situ, tapi sebenarnya kan secara ya sudah tahulah, tapi memang asbabnya seperti itu. Di sini ada tanah, sebenarnya tanah yang dulunya adalah tanah para nabi, leluhur kita, engkong kita, namanya Adam. Dibangun kembali. Begitupun Haikal Sulaiman atau Al-Aqsa dibangun kembali pada zaman Nabi Sulaiman, misalnya menemukan kembali situs-situs bersejarah, dibangun kembali Nabi Sulaiman. Contoh, ada yang mengatakan sejarah seperti itu. Itulah perpaduan antara
Nah, karena memang berarti yang pertama siapa nih secara sejarah kita nih yang ngebangun Nabi, dan masjid apa yang dibangun pertama kali? Maka semua kiblatnya ke situ, termasuk Nabi Musa alaihissalam juga larinya ke, maka beliau melakukan ibadah haji di sana. Apa dalilnya? Kita bacain. Qala Imam Ahmad berkata, haddatsana Hisham haddatsana Dawud bin Abi Hindi an Abil Aliyah an Ibni Abbas anna Rasulullah marra biwadin al-Azraq faqala, Rasulullah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah melewati Wad al-Azraq. Qalu Wadil Azraq ka'anni anzuru ila Musa wa huwa habitun minat thaniyah wa lahu juwarun ila Allah azza wa jalla bitalbiyati. Rasulullah mengatakan, aku melihat seperti melihat Musa wa huwa habitun minat thaniyah, datang atau turun dari sebuah lembah, walahu juwarun, dan dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bitalbiyah, dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu Nabi Musa. Jadi semua para nabi kayak gitu. Maka kita pulang ke sana kemudian melakukan labbaik Allahumma labbaik, memenuhi panggilan Allah, dipanggil pulang. Ya, kita ini kan punya siapa? Jiwa punya siapa? Ruh punya siapa? Pulang sama yang punya. Ngapain kita di sini? Rumah kita di mana? Pulang ke sana. Kalau nggak mau pulang, nyasar kemana nantinya? Ke neraka. Mangga masing-masing. Nah, itulah satu dalil bahwa Kanjeng Nabi Adam alaihissalam adalah penghuni Nabi Musa sudah melakukan haji. Sampai sini nggak ada yang nanya kan? Tadi disuruh nanya sama Pak Gun gitu. Dah. Kalau nggak ada saya lanjutin kisi-kisi aja, bukan kisi-kisi. Hikmah daripada sejarah yang kita bahas ini. Nggak ada. Bingung masih? Pada intinya beginilah. Peristiwa Nabi Musa alaihissalam multi dengan pelajaran buat kita. Tapi dilarang buat kita untuk saling membanding-bandingkan antara Nabi satu dengan Nabi lainnya. Semua porosnya kepada satu, Kanjeng Nabi Adam. Maka yang dikatakan dalam ayat itu, inna awwala baiti wudi'a linnasi, sesungguhnya rumah yang paling pertama diletakkan linnasi, untuk semua manusia. Kalau manusia, kita yang beriman dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, dengan mereka yang tidak mengamini Nabi Muhammad terakhir, manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, manusia apa hewan? Tetap disebut sebagai manusia. Kalau kita dengan kambing beda apa sama? Beda, karena dia hewan, kita manusia. Ini kan konteksnya manusia. Maka siapapun manusia, mau beriman mau enggak, tetap sebutannya manusia. Maka konteksnya inna awwali baiti wudi'a linnasi, bukan lilladzina amanu. Sesungguhnya tempat pertama yang dibangun adalah untuk manusia adalah Mekkah, Ka'bah. Berarti buat siapa juga nih? Buat siapa juga berarti? Seluruh manusia tanpa terkecuali, bukan konteksnya lilladzina amanu. Sampai sini paham belum? Belum saya bahas ini. Ini menguatkan kepada kita tidak ada agama kecuali ini, teksnya inna dina indallahil. Apa mungkin ketika Nabi Adam, tapi ini kalau di Indonesia bukan berarti yaitu menghargai kepercayaan lain, enggak. Ini kan kita kepercayaan kita bahwa rasanya kalau pakai akli, Nabi Adam diceritain sama siapa? Ini kepercayaan kita ya. Nabi Adam sama siapa diceritainnya? Allah. Kemudian dari tulang rusuknya Adam diceritain Hawa dikasih nama oleh Adam, dikasih nama oleh Adam, kemudian dikasih berarti yang menciptakan Adam siapa? Berarti Adam menyembah
semua yang dilakukan Adam karena diciptain sama Allah dan dia menyembah ketika bersalah bilangnya Rabbana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal ladilalah, karena satu kesalahan turun atau diturunkan ke. Jangan debat soal di mana surganya. Ulama berbeda pendapat, udah baik-baik kita mah. Bukan makom kita di situ yang jelas, udah be di sono. Tetap baik kita pulang ke surga, udah gitu aja. Karena Pak Gudi masuk surga, mau Pak? Sekarang. Nah, ketika pulang ke sini, kemudian mencari lagi tempat kepulangannya, mencari sujud 40 tahun nggak berhenti-berhenti dengan seraya berdoa Rabbana dzalamna anfusana. Waktu di surga dengan di bumi sama apa enggak itu yang disembah? Sama kan? Sama kan? Tetap dia ingat, ya Allah saya punya dosa, saya pengen balik, bacanya Rabbana. Berarti yang disembah siapa? Mungkin nggak kemudian melahirkan Qabil dengan Habil. Qabil, ntar lo kalau udah gede nyembahnya si Anu ya. Habil, ntar lo kalau ini nyembahnya si Anu. Berbeda, mungkin apa enggak? Di luar akal buat saya. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Katakanlah Qabil Habil wafat, selesai, digantikan Nabi Syit. Syit nanti punya saudara-saudara, karena dalam satu athar keterangan itu Hawa itu sekali lahir sekian untuk memperbanyak produksi. Mungkin enggak kesini-sini masing-masing ngajarin yang berbeda-beda. Tuhan kita ini harusnya begini, yang belah orang berbeda lagi, mungkin apa enggak? Karena kayaknya enggak mungkin, Pak. Wa ammal ikhtilaf fahuwa fil furu. Adapun ikhtilaf ini fahuwa fil furu. Maka wajar kalau kemudian Nabi Ibrahim disebut bapaknya para. Dari sinilah pangkalnya. Karena Nabi Nuh selesai, sudah semua umat manusia dipangkas habis kecuali orang-orang beriman. Nah, di sini kemudian terus timbul nanti orang pergi ke sono, ketemu. Lah iya ya, ini kayaknya Tuhan kita nih, ketemu yang kayak begitu, api misalnya. Saya mau tanya, yang ngebawa patung pertama kali ke Mekah siapa? Udah tuh dari lisan dulu. Siapa? Bukan, yang ngebawa patung. Tuh brengseknya dia tuh, gara-gara dia tuh dulu jadi kacau tuh. Siapa? Dulu tuh Mekah biasa seperti ini, bersih, nggak ada patungan, bersih. Lawang Nabi Ibrahim yang ngebuat. Dan dilalah kenapa ada patung, siapa di situ? Tuh siapa tuh yang ngomong? Siapa yang ngomong tuh? Oh bapak kan, Amru bin Al-Khuzai itu, Amru bin Luhai yang ngebawa ke situ, dibawa ke sono ke sini, jadi itu kayak gitu. Dibawa sama dia ya sudah jadi seperti itu tuh, kan kayak gitu. Orang safari pergi dakwah itu orang soleh kan dia, orang baik, cuma keblinger ngelihat orang cakep juga nih, boleh nih, maka turunlah wa ma liyuqribuna illa, yang kayak gini nggak bisa ngedeketin lu sama Allah, justru malah ngejauhin. Itu kan gitu ayatnya, gara-gara nyembah, niatnya buat ngedeketin dia sama Allah, tapi akhirnya menjauhkan. Karena orang makin kesini makin itu jadi akulturasi sebutnya lah, makin kesini orang semakin berkembang cara pikir, pola pikirnya terus, karena nggak tahu sejarah. Makanya sekarang saya ngomong kayak gini, besok 2 tahun kemudian, 3 tahun saya wafat, orang akan mengambil, nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang aja dunia media, medsos, ceramah-ceramah orang potong ambil tiba-tiba salah tafsir. Itu kayak gitu dari dulu begitu. Orang kesini ambil, dibawa ke sini salah tafsir. Lah si Amru bin Luhai ini kan nggak niat sebenarnya, niatnya tetap menyembah kepada Allah. Ini cuma sarana doang tadinya. Lah orang makin ke sini kan, coba setahun, 2 tahun, terus aja yang disembah adalah patungnya akhirnya. Itu yang terjadi seperti itu. Timbullah Manat, Lata dan Uzza, itu dia lagi yang ngebawa itu brengseknya di situ. Sama zaman sekarang juga begitu, bisa jadi terjadi kayak gitu. Nah makanya yang kayak gitu-gitu tidak bisa kita tolerir kalau memang nanti ada sesuatu yang menyimpang. Contoh, ada satu golongan nggak perlu lagi ke
Ka'bah buat naik dia buat Ka'bah tandingan di mana? Di mana? Siapa namanya itu? Golongan apa namanya? Mau sholat mesti bawa tempelin di sini kalau ada kayak gitu kan? Siapa itu? Ya udah kayak gitu. Ini nggak bisa ditolerir, kita nggak kayak gitu. Karena itunya simbol. Kini kepulangan kita Ka'bah itu. Maka Umar itu kalau ngelihat Hajar Aswad mau cium, ya ilah ini kalau bukan Nabi nyium saya kagak nyium, kan gitu. Kan gitu Pak. Sama seperti itu, kalau bukan Nabi yang mencium, itu kan ngikutin Nabi. Nah inilah rahimakumullah. Ini fungsinya di sini. Semua akan kembali pada asalnya. Dan kita pun sama seperti itu. Maka di dalam fikih diajarin ada ainul kiblah, ada jihatul kiblah. Tetap dalam sehari mesti menghadap tempat kita pulang. Kapan itu? Tadi habis Isya tuh. Setiap 5 waktu minimal Bapak ngadep pulang itu kan lagi pulang. Bapak itu sholat berarti pulang. Makanya kalau sholat ingat lagi kerja ingat. Itu kan dari profesional aja, tetap aja walaupun lagi kerja ingat Allah. Mau korupsi nggak jadi gara-gara ada mau ngambil uang keropak masjid, ngeri-ngeri ada CCTV, tetap iman yang ngomong muraqabah. Jadi di situ ada yang ngawasin. Mau nyolong sendal orang, hati-hati. Tadi gebugin gara-gara sendal. Tetap muraqabah. Itu Pak. Setiap hari kita pulang. Saya sih nggak berlebihan amat. Ini kan hanya sedang mengilustrasikan betapa kita mesti khusyuk dalam sholat. Ka'bah itu selalu pergi setiap 5 waktu di hadapan kita. Maksudnya bukan Ka'bahnya pergi gitu, bukan. Kita ini menghadap. Dalam madhab Syafi'i dan Hambali wajib ainul kiblah, meyakini. Emang saya mau tanya, ini garis ini 100% nggak Pak? Itu garis tuh. Ntar 2 tahun kemudian ada lempengan bumi bergeser, berubah lagi nih. Siap-siap pakai lakban. Itu kan coba istihad, wajib dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali jihatul kiblah. Ya kita pakai Syafi'i wajib ke situ. Nggak bisa karena memang jauh jarak kita nggak bisa ngelihat. Tetap konteksnya adalah ainul kiblah. Cuman karena jaraknya jauh, tetap dikira-kira dengan istihad yang paling benar. Diukur, makanya dari Departemen Agama yang berhak mengukur garis urusnya. Nah nanti kalau berubah panggil dari KUA atau dari Depak garis urus lagi. Karena memang harus meyakini itu. Kalau Bapak nggak menghadap kiblat, Bapak pulang kemana? Ke Vatikan. Tetap yang Bapak mesti ngadep tempat Bapak pulang kemana? Karena Bapak setiap 5 kali dalam sehari mesti pulang. Jiwa Bapak mesti pulang. Badan di sini tapi ruh Bapak pulang. Maka yang Bapak baca adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati manasik haji, manasik sholat kita adalah dalam rangka pulang setiap tahun namanya haji, pakai fisik kalau bisa, kalau mampu. Cuman ada rukun-rukunnya, kalau mampu, kalau kuat badan, kalau kuat duit, perbekalan, tokoh. Sholat tidak perlu pakai duit, cukup pakai ruhnya Bapak dan jasmani Bapak hadirkan di situ. Maka yang dihadirkan di situ keadaan. Tiap hari kita pulang Pak sebenarnya. Pulang kemana? Pulang bahwa kita ini penghuni surga. Kalau Bapak nggak mau sholat berarti Bapak nggak mau pulang. Padahal ditungguin sama anak istri Bapak di kampung. Pulang udah lebaran Pak, belum beli baju baru. Pulang kampung beli baju, belum lagi kalau lebaran mesti nyiapin buat ngasih. Itu kan amal Bapak. Sholat Bapak ya sudah, ongkos Bapak bensin dengan tol itu hanya sekedar amal yang wajib-wajib. Sunah-sunahnya itu mersenin ponakan, lebaran nih ngomong lebaran gitu.
Terus kemana lagi? Ngajak keluarga jalan kalau punya duit. Kalau nggak punya duit jangan ngutang. Yang wajib-wajib itu perjalanannya, beli bensinnya, beli tolnya, makan itu yang wajib-wajib tuh. Sholatnya, ngaji Qurannya tuh di situ. Tambahin pakai sedekah-sedekah lainnya, mersen ponakan, mersen orang sekitar. Itu kan sunnah-sunnah apa namanya? Kerjain yang sunnah-sunnah, tahajudnya, apalagi duhanya, tasbihnya, sholawatnya, dan lain-lainnya. Pulang kita. Masa ndak mau pulang? Kalau bapak ndak mau sholat berarti ndak mau pulang, udah gitu aja. Lawang Pak Jokowi ini penghuni surga kok. Memang Pak. Lawang kakek bapak penghuni surga siapa? Adam. Disuruh pulang bapak. Cuman caranya kapan mesti disuruh pulang? Azan subuh mesti azan johor mesti disuruh ingat tuh. Nah, kalau bapak nggak mau pulang ya jangan sholat. Kita nggak mau sholat kan? Nah, itu kata Nabi gitu. Setiap umatku pasti masuk surga illa man aba. Udah tahu hadisnya? Nah itu alhamdulillah nyambung saya ngomong. Setiap umatku pasti masuk illa man aba, kecuali yang siapa yang enggan. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk. Kalau yang tidak taat atau mengingkari aku pasti masuk atau tidak mau enggan masuk surga. Cuman satu-satunya nabi yang dilakukan Isra dan begitu pulang dari Mi'raj punya bawa oleh-oleh namanya biar bapak ingat pulang, karena Nabi tahu, Allah tahu tidak semua umat Nabi Muhammad bisa pergi naik haji. Dari GIS, dari Rawalembang jauh amat ya, belum itu nggak punya duit, boro-boro naik haji, makanan bisa kayak garam, utang masih banyak, boro-boro naik. Ada apa itu? Karena saking taunya ya sudah, kalau gitu, kalau memang belum mampu, lakukan aja di rumah, di majelis sholat. Paham? Kalau memang nggak mampu pulang tiap tahun, lakukan aja itu salah satu tanda ketaatan. Nah, coba kalau bapak hidup di zaman Nabi Musa, nggak ada, susah. Sholatnya aja 50 dalam kuat. Nah itulah bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Kita mesti pulang udah gitu aja. Kapan pulangnya? Setiap bawa pulang roh bapak, bawa pulang jasad. Kalau pulang mesti ambil air wudhu, ambil. Begitupun kanjeng Nabi Adam alaihissalam, begitu pulang beliau dalam keadaan suci. Begitupun Nabi Muhammad, beliau pulang dalam keadaan Maka yang paling baik itu yang wajib biasa. Tapi orang-orang mutasawwif misalnya, yang sunnah itu seakan-akan menjadi wudhunya nggak pernah ketinggalan. Mau tidur pakai sebelum tidur pakai salawat dan juga istighfar. Bukankah itu amalan Nabi? Nabi kan ngajarin sebelum tidur baca baca ini. Buka Riyadhus Shalihin. Nantilah di kitab-kitab yang ngajarin hadis kan gitu. Nah inilah bapak-bapak yang berbahagia, sudah jam 9 tepat, jam 1 jam. Nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, kita ngopi berarti. Sudah Pak Joko? Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan pulang ke rahmatullah dengan membawa syahadata alla ilaha illallah. Allahumma a'inuna biquwwatik wa aghithuna bighawthatik wa amituna biqadai hajatina fid dini wad dunya wal akhirah bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.